ke Fajar Hope. Selamat malam. Selamat malam Salam, Pak Pak. Fajar. Salam Pak, salam kemenangan. Salam kemenangan Pak Fajar. Haleluya. Puji Tuhan Pak. Apa jelas suara saya Pak? Jelas, jelas. Suara saya apa jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Silakan. Oh iya. Salam Bu Mary. Ya, salam Pak. Bu Mary, berapa tahun Bu mencoba untuk masuk ke agama seberang Bu? Dari tahun 2003. 10 tahun ya. 2003 sampai 2013 itu saya sudah tidak nyaman sekali. Oh, 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Ya. Iya. Iya. Tapi saya tidak ada damai sejahtera Pak di situ. Aduh, sangat tersiksa saya. Iya, betul. Ibu tadi berdoa pun nggak bisa menemukan keterangan, nggak bisa menemukan cahaya terang di situ. Nggak ada Pak. Buntu. Iya Bu, memang betul. Saya kan di Islam ini aslinya, asal saya Islam. Nah. Berdoa itu memang orang yang nggak selamat, jalan yang nggak ada keselamatan, itu berdoanya pun tetap dia meminta ingin diselamatkan dan ingin ditunjukkan jalan kebenaran gitu. Maka Islam pada akhir doa itu biasanya kan memang harus itu wajib dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Bu yang biasa didengar Bu. Dengar saya, tapi saya kan nggak mengerti Pak, karena kan keluarga mertua saya ini pun orangnya itu mereka rajin sholat, mereka berpuasa gitu kan, tapi sesuatu ujung kuku saya pun saya tidak bisa dapat yang contoh dari mereka. Karena apa? Saat berbuka puasa ya, saat sahur, saat berbuka puasa kan duduknya di depan TV tuh Pak, karena nunggu waktu mau berbuka. Ya saya kan bilang begini, waduh kalian ini berpuasa kayaknya sengaja deh gitu kan, sengaja untuk mencukupi 30 hari berpuasa. Ini nunggu Ustadz itu ini sudah bilang sahur, buka ya buka gitu kan, kayaknya nggak ada sesuatu sih, nggak ada Pak. Satu pun itu tidak dapat saya, benar-benar. Ya, memang nggak ada faedahnya kalau menurut saya berpuasa ataukah sholat itu nggak ada faedahnya. Nggak ada. Robbana atina itulah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah saya dari api neraka, itu artinya Bu. Maka saya bilang tadi agama seberang ini memang nggak ada penyelamat. Makanya dia minta ingin selamat. Karena Islam itu sebenarnya ahlinya neraka. Kalau kita kan ahlinya surga, kan gitu Bu. Amin, amin. Amin. Bagi kawan-kawan yang di layar chat itu, ya saya hanya ngomong, memang betul yang dikatakan Pak KC. Sholat yang baik itu sebenarnya inas sholati tanha anil fahsa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan sholat yang nunggang-nungging itu. Betul Pak KC memang. Ya kan? Walaupun sholat nunggang-nungging, nah itulah.
Umat Islam sholat sekarang nunggang-nungging, Kang Bu, tapi perbuatannya masih keji dan masih banyak yang mungkar. Iya, itu Ya kan? Pak, nggak dapat saya contoh dari situ. Ini kan gini Pak, saya di Medan itu, saya dikasih satu mertua rumah ya di kota Medan itu, saya punya kamar ada satu saya koskan sama orang kita Muslim ya. Saya kos itu dia single parent, punya anak satu. Dia rajin sekali sholat, bahkan berhijab gitu ya, orangnya sholat. Tapi dia pacaran pacaran sama orang orang luar gitu ya, orang luar. Tapi dia sholat, tapi sholat gitu kan, itu maksudnya pacaran, bukan pacaran gimana ya, itu kayaknya sudah selingkuhan gitu loh Pak, sudah selingkuhan kan. Kalau kita Kristen kan kita nggak bisa seperti itu kan, nggak bisa seperti itu. Saya bilang, ini kenapa sih mereka rajin sholat tapi kok bisa ya seperti ini, kok bisa seperti ini gitu. Tidak ada satupun contoh yang saya dapat. Kalau kita orang Kristen ini yang percaya sama Tuhan, kalau saya punya pikiran berpikir gini, dosa kecil sama dosa besar itu, batu kecil sama batu besar kalau kita jatuhkan ke laut pasti tenggelam, dan batu kecil juga akan tenggelam, ya kan Pak? Jadi dosa kecil dengan dosa besar itu sama saja, gitu. Saya punya pikiran, nggak ada dapat contoh dari sana Pak, nggak ada. Iya, karena saya sekarang dan Ibu serta kawan-kawan yang Kristen, Yesus Kristus kan sudah mengajarkan apa yang udah menjadi disatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia, kan gitu. Iya. Kalau Muhammad kan ngajari kawin, Bu. Istrinya aja sampai 13 kan gitu. Dari situ kita tengok sebenarnya udah ajaran yang benar dan ajaran yang sesat itu udah kelihatan. Tapi kadrun-kadrun kebanyakan ya masih ngeyel. Iya. Apalagi tahu hadisnya, Bu. Makin parah kalau tahu hadis. Ini dari Al-Qur'an aja ini. Perihal berpuasa juga begitu juga. Kadang-kadang di layar chat itu ada Yesus berpuasa, kok kalian Kristen sekarang nggak puasa. Kita berpuasa itu mana ada orang yang tahu. Bukan seperti Muslim. Muslim berpuasa kan udah dipatokkan semua. Iya, nggak puasa ya kan? Dapat berapa kamu puasa? Kalau kita kan enggak gitu. Maka dia kadrun-kadrun itu tetap berpedoman dengan yang mengatakan Yesus berpuasa, kok kalian nggak berpuasa, itu kan dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam min kutiba la'alakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, yang dimaksud Yesus kan, sebagaimana orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Itu artinya, Bu. Tapi kenyataannya, Bu, berpuasa 1 bulan suntuk, banyak yang nggak bertakwa umat Islam itu. Makin jadi, ya kan? Iya. Ustadz ngajarin, kadang-kadang mendoktrin huruf-huruf atau kelakuan seperti jihad seperti itu, disangkalnya lah kena kadrun-kadrun ini. Bahkan pemerintah pun dilawan, Bu, sekarang kan, Bu. Banyak kadrun-kadrun tuh yang melawan COVID tuh, peraturan pemerintah tuh membantah COVID-19 ini. Kalau kita kan nurut. Iya, tapi Pak, kalau saya, maaf ya Pak, kalau saya tuh sekarang itu sangat-sangat saya bersyukur ya atas adanya COVID-19 ini. Kenapa saya bilang saya sangat-sangatnya bersyukur? Kita gereja dibatasi,
kita akhirnya online. Dan kadang saya doa saya itu seperti ini, terima kasih Tuhan buat YouTube yang ada. Tuhan, kebenaran Tuhan bisa dinyatakan melalui channel-channel YouTube yang ada. Kebenaran Tuhan itu disingkapi. Tadinya Alkitab dikatakan itu palsu, sekarang tuh sudah nyata, benar, terbuka, dunia bisa lihat, semua bisa lihat dari YouTube. Jadi kita berdoa aja Pak, melalui YouTube yang ada, setiap mata yang melihat, anak-anak, generasi anak-anak ini bisa melihat di sini gitu. Kita berdoa. Itu aja kalau saya gitu. Iya, mereka akan dijamah Tuhan, Pak. Iya, makanya itu saya setiap pendeta atau setiap pastor khotbah di gereja-gereja pada waktu musim COVID ini nggak ada yang, walaupun ceramahnya tentang COVID, khotbahnya tentang COVID itu selingan, tapi mereka harus mematuhi peraturan pemerintah. Di jemaatnya harus wajib ibadah kan memakai masker segala macam itu kan. Iya. Tapi kalau kadrun itu kan contoh kan Pak. Itu kan contoh. Kita harus mematuhi pemerintah kan, contoh. Di Alkitab ada kan mengatakan seperti itu. Iya betul, Bu. Karena pemerintah yang berasal dari Tuhan, kita harus patuh gitu kan. Kalau kita aja manusia tidak patuh dengan pemimpin yang ada di bangsa ini, bagaimana kita patuh dengan yang pencipta yang tidak pernah kita lihat itu? Yang ada aja kita nggak takutin. Ya betul, maka kita ini udah betul, memang termasuk saya udah betul memilih Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Allah SWT kata Islam maha hidup. Amin. Allah SWT kan kata Islam kan Allah SWT maha hidup. Kadang-kadang ada yang itu komentar-komentar orang Islam itu ada yang itu kan nama Allah itu kan ada sifatnya, sifat Allah katanya banyak. Itu saya pun udah tahu. Apalagi kalau masuk Sahrul kah, Aditya itu nanti kalau masuk pasti nanya ke ibu tuh, ngetes, jangan dipercaya kadrun seperti itu Bu. Itu kadrun gampang aja kan, kalau saya jawabnya gampang Pak. Saya jawabnya gampang saja kok yang seperti itu. Kalau nggak percaya ya ngapain ditanya sama orang-orang itu, tanyain aja di mana dia berasal, dia dari mana. Di sana aja selidiki, nggak usah sama yang bersaksi di sini gitu. Iya, tadi malam kan ada, saya masuk tadi malam mental terus, memang ada Pak Sahrul menyebutkan kafir. Dia mengutip pada ayat-ayat itu, surat Al-Kafirun yang dia anukan itu, yang ayat yang terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Itu sebenarnya untuk orang kafir, itu diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah. Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali, bego benar-benar memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia, ya kan, disuruh membunuh. Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita antar sesama manusia, termasuk di Indonesia ini. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri yang ditafsirkan oleh para kadrun ini. Kan selain agama Islam itu disebut kafir. Innad dina indahul Islam, itu dia ayat agama Islam yang paling benar. Itu kalau ayat itu dari Allah SWT-nya kadrun. Ikut kadrun juga Allah SWT-nya, sama dengan umatnya yang kadrun itu.